Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan. Ini adalah suatu ungkapan yang perlu saya dan saudara sadari dalam kehidupan ini. Bahwa kita semua yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, tentunya kita sudah berjalan di jalan yang benar. Dan kita berjalan di jalan yang memberi kita kehidupan. Sadar atau tidak, kita sudah ada di jalur yang benar. Namun dalam kehidupan ini seringkali kita lupa bahwa kita menemukan keselamatan hanya di dalam Yesus. Tetapi kita tidak pernah menceritakan, memberitahukan kepada orang-orang yang belum mencapai atau belum menemukan jalan kebenaran yang membawa dia kepada keselamatan. Banyak orang berkata, "Saya tidak tahu caranya, Pak. Saya tidak tahu mau mulai dari mana." Namun yang pasti, kita sudah selamat. Karena kita percaya akan firman Allah, karena kita beriman kepada anak Allah yang memberi kita kehidupan di dalamnya. Dan hal ini yang kita perlu sadari. Dengan apa yang kita sudah alami, maka dengan kata lain, kita sudah tahu caranya. Caranya untuk memperoleh keselamatan, dengar Injil, percaya. Namun, kita seringkali terganggu. Prosesnya seperti apa? Harus di mana dahulu? Kita tidak perlu seperti seorang yang pakar dalam bidang ilmu teologi dengan segala macam istilah yang dia pergunakan untuk menjelaskan, untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Tapi cukup dengan apa yang kita alami, kita dapat menceritakan karena kita sudah tahu caranya. Hal ini penting sekali karena ada banyak orang sudah tahu caranya, tetapi mereka tidak berbuat banyak karena alasan, nanti kalau ada pertanyaan, nanti kalau ada sanggahan, apa yang saya harus jawab? Yang sebenarnya kita bisa buktikan dari apa yang kita sudah alami, apa yang kita sudah rasakan. Sehingga caranya kita sudah sangat mahir, sudah sangat tahu. Dan oleh sebab itu, kita perlu kembali kepada prinsip dasar bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, kita perlu menceritakan pengalaman kita menemukan jalan kebenaran dan hidup itu. Bukan bagaimana istilahnya, bagaimana pengetahuannya, itu tidak terlalu penting. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai keselamatan itu hanya melalui iman di dalam Kristus yang mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa yang terjadi terhadap rumah tangga Naaman. Naaman memiliki seorang pembantu, yaitu orang Yahudi. Naaman memperkerjakan pembantu itu di rumahnya. Dan dalam pekerjaan sehari-hari, pembantu itu ternyata menemukan titik lemah dari Naaman. Karena ternyata di balik baju seorang tentara, seorang panglima, seorang pejabat
militer pada waktu itu, ternyata ada kusta. Ada penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Walaupun dia punya pangkat, walaupun dia punya pengaruh, tapi dia tidak bebas. Karena dia harus menutupi kekurangannya dengan pakaian kebesarannya, sehingga orang tidak akan mencari kekurangannya, tapi orang akan menghormati karena kebesarannya. Dan perempuan kecil itulah, pembantu itulah, yang tahu kekurangan Naaman. Dan ketika dia menemukan masalah yang ada di dalam rumah tangga Naaman, yaitu kepala rumah tangga ini punya penyakit, dia tidak berkata, "Naaman, Anda harus percaya Tuhan yang saya sembah. Anda harus taat. Anda harus perhatikan cara hidupmu." Dia tidak banyak bicara. Tapi anak kecil ini, apa yang dia tahu? Karena dia tahu caranya. Setiap orang yang sakit, ketika dibawa kepada seorang hamba Tuhan, dalam hal ini Elisa, maka orang itu pasti sembuh karena didoakan oleh Elisa. Dan oleh sebab itu, anak perempuan ini berkata, kalau cuma sakit, itu bisa selesai kalau dia pergi ketemu Nabi Elisa. Semuanya selesai, tidak ada masalah. Sebab itu perempuan itu katakan kepada istri Naaman, "Ibu, kalau Bapak pergi ke Samaria, Bapak ketemu seorang hamba Tuhan di sana, maka Bapak pasti sembuh." Saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini tahu caranya untuk memperoleh kesembuhan. Anak ini tertawa, tapi dia tahu persoalan ini selesai kalau Naaman bisa sampai ke Samaria, ketemu seorang hamba Tuhan yang ditaruh Tuhan di tempat itu untuk melayani bangsanya. Dan benar, kita tahu bahwa setelah Naaman berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Elisa, semua persoalannya selesai. Di dalam menyelesaikan persoalan itu, dia perlu bangun ketaatan. Dia harus konsentrasi penuh, fokus kepada tujuannya, sehingga dia sembuh dengan baik. Tetapi kesembuhan itu tidak lepas dari perkataan perempuan kecil itu yang tertawan di rumah Naaman sebagai pembantu rumah tangga. Di sini kita melihat ada orang yang tahu caranya tanpa perlu berpikir panjang. Karena dia tahu caranya, maka Naaman dengan tidak buang waktu, secepat itu pun memperoleh kesembuhan. Karena ada orang tahu bagaimana Anda bisa sembuh, hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kau. Bagaimana engkau bisa selamat, hanya Yesuslah juru selamat yang menyelamatkan. Bagaimana engkau bisa damai, tenang dengan situasi kondisi yang ada, hanya Yesus yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan dalam hatimu. Karena semua beban kita, semua pergumulan kita sudah ditanggungnya. Hal inilah yang diketahui oleh perempuan kecil itu. Sebab itu dikatakan, kalau bisa sampai ke Samaria, pasti semua selesai. Biarlah kita pun menyadari bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah memperoleh jalan keselamatan itu, memperoleh jalan kehidupan itu, jangan segan untuk menceritakan, karena engkau tahu caranya. Engkau tahu bagaimana engkau sudah mengalami sesuatu yang baik. Engkau tahu engkau sudah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Ceritakanlah itu, karena itu adalah pengharapan buat orang yang membutuhkan keselamatan. Bagi orang yang membutuhkan kepastian, mereka perlu dengar dari bibir mulut kita yang sudah tahu caranya bagaimana memperoleh kehidupan di dalam Kristus Yesus.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu, kami dibawa ke jalan yang penuh dengan kemenangan, yaitu di jalan kebenaran dan hidup. Sebab itu Bapa, tolong kami untuk selalu mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak boleh berdiam diri di dalam keadaan yang kami sudah diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan, yaitu keselamatan. Sebab itu, tolong anak-anak-Mu yang hari ini sudah ada di tempat bisnisnya, sudah di tempat pekerjaannya, sudah ada di kampus atau di sekolah mereka, juga dengan kesibukan di rumah-rumah tangga masing-masing, ajarlah kami untuk selalu ingat bahwa kami sudah memperoleh keselamatan di dalam Engkau, dan kami tahu caranya, dan biarlah cara itulah yang kami sampaikan kepada orang lain, supaya mereka juga memperoleh keselamatan, memperoleh kepastian, memperoleh jalan kebenaran dan hidup yang Engkau berikan bagi kami semua. Sebab itu, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, untuk kami tidak lupa membawa berita tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Karena caranya telah kami ketahui dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Hari ini ibadah remaja, pemuda, dan mahasiswa dimulai pada jam 6 sore, berlangsung di ruangan Alpha Omega. Tuhan Yesus memberkati.